Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Alia dari Prodi Manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berjudul Kasus Intoleransi di Sukabumi dengan analisis pelanggaran nilai Pancasila dengan studi kasus pembubaran retret pelajar Kristen di Desa Tangkil. Fokus permasalahannya, insiden pembubaran retret di Desa Tangkil. Ringkasan insiden, pada tanggal 28 Juni 2025, sekelompok warga membubarkan secara paksa kegiatan retret pelajar Kristen yang berlangsung di sebuah villa pribadi di Desa Tangkil, Kecamatan Cihadu, Sukabumi. Warga menyerbu lokasi, merusak fasilitas, serta merampas dan menghancurkan simbol-simbol keagamaan termasuk salib dan Alkitab. 7 orang pelaku berhasil diamankan oleh aparat kepolisian. Apa saja dampak psikologis dan sosial yang terjadi? Para pelajar mengalami trauma psikologis mendalam akibat tindakan anarkis yang terjadi di hadapan mereka. Secara sosial, insiden ini memicu keretakan hubungan antar umat beragama di wilayah tersebut dan menimbulkan kekhawatiran luas tentang jaminan kebebasan beribadah di ruang privat. Kasus ini menjadi sorotan nasional sebagai cerminan rapuh intoleransi beragama. Mengapa kejadian ini bisa terjadi? Mari kita analisis motif dan penyebab intoleransinya. Adanya ketakutan terhadap perbedaan. Warga sekitar di Desa Tangke merasa terancam oleh kegiatan keagamaan tersebut. Ketidakpahaman terhadap praktik ibadah Kristen menimbulkan kecurigaan berlebihan sehingga mendorong tindakan reaktif dan anarkis terhadap peserta retret pelajar. Yang kedua, adanya persepsi salah soal izin. Pelaku beranggapan bahwa kegiatan retret dilakukan secara ilegal tanpa izin yang sah, padahal kegiatan berlangsung di villa pribadi yang merupakan ruang privat. Kesalahan tersebut ini dijadikan pembenaran untuk pembubaran acara secara paksa. Kemudian adanya arogansi mayoritas. Unsur mayoritas merasa berhak mengatur, membatasi ruang privat kelompok minoritas. Mentalitas dominasi ini yang mencerminkan pelanggaran nyata terhadap nilai toleransi Pancasila, khususnya sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Next, pelaku yang terlibat pada kasus ini. Mengidentifikasi pelaku tindakan intoleransi, yaitu sekelompok warga Desa Tangkil. Pelaku tersebut merupakan sekelompok warga Desa Tangkil, Kecamatan Cihadu, Sukabumi. Mereka mendatangi villa tempat retret berlangsung secara berkelompok dan terorganisir. Tindakan dilakukan secara kolektif dengan memaksa pembubaran kegiatan retret pelajar Kristen yang sedang berlanjut secara tertutup di dalam villa pribadi. Penangkapan dan profil pelaku. Aparat keamanan berhasil menangkap 7 orang pelaku pasca kejadian pada tanggal 28 Juni 2025. Para pelaku berasal dari lingkungan sekitar lokasi retret, dengan latar belakang mereka itu bervariasi dari segi usia dan profesi. Motif tindakan diduga kuat didasari persepsi keliru terhadap kegiatan keagamaan yang dianggap mengganggu ketertiban umum di wilayah tersebut. Berikut ini modus yang dilakukan oleh para pelaku. Cara dan tindakan pelaku dalam melakukan intoleransi. Pertama itu melakukan tindakan fisik.
Pertama itu mendatangi villa secara paksa tanpa izin, kedua memaksa pembubaran acara retret pelajar Kristen, ketiga itu mengintimidasi peserta retret yang sedang beribadah, yang terakhir itu melakukan tekanan fisik dan verbal kepada panitia. Selanjutnya itu ada pengerusakan. Pengerusakan yang dilakukan itu pertama merusak fasilitas villa milik pribadi, kedua menghancurkan simbol keagamaan Kristen seperti salib, yang ketiga itu merobek dan merusak Alkitab milik peserta, terakhir itu tindakan anarkis yang melanggar hukum pidana. Berikutnya ada perampasan. Perampasan yang pertama itu benda-benda keagamaan peserta retret, yang kedua mengambil atribut ibadah secara paksa, yang ketiga itu menyita perlengkapan kegiatan rohani, dan yang terakhir itu tindakan ini merupakan pelanggaran HAM dan Pancasila. Next, kronologi kejadian. Kronologi peristiwa yang pertama itu pada tanggal 28 Juni 2025, sekelompok pelajar Kristen mengadakan retret keagamaan secara tertutup di sebuah villa di Desa Tangkil, Kecamatan Cihadu, Sukabumi. Kegiatan berlangsung damai hingga kelompok warga sekitar mendatangi lokasi dan memaksa pembubaran acara tersebut. Awal kejadian dan kedatangan warga itu pada pagi hari, retret pelajar Kristen dimulai di villa pribadi secara tertutup dan tertib. Pada siang harinya, datanglah sekelompok warga sekitar yang merasa terganggu pada kegiatan tersebut, mengklaim kegiatan ini tidak memiliki izin dan menuntut pembubaran secara segera. Situasi memanas saat massa mulai masuk ke area villa secara paksa. Tindakan anarkis dan penangkapannya itu massa melakukan pengerusakan fasilitas villa secara merusak dan merampas simbol keagamaan seperti salib dan Alkitab. Peserta retret dipaksa menghentikan kegiatan di bawah tekanan massa. Aparat keamanan tiba di lokasi dan mengamankan situasi. 7 orang pelaku berhasil tertangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk proses secara hukum. Lokus atau tempat kejadian. Lokasi kejadiannya itu di sebuah villa pribadi yang terletak di Desa Tangkil, Kecamatan Cihadu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Villa tersebut digunakan sebagai tempat kegiatan retret rohani pelajar Kristen secara tertutup dan bersifat privat, bukan publik. Gambaran geografis dan sosial. Desa Tangkil merupakan wilayah pedesaan dengan mayoritas penduduk Muslim. Kondisi sosial masyarakat yang homogen secara keagamaan menjadi salah satu faktor latar belakang munculnya sikap intoleransi terhadap kegiatan keagamaan minoritas yang dilaksanakan di lingkungan tersebut. Next, alat bukti dan barang bukti. Dokumentasi kasus intoleransi Sukabumi. Bukti elektronik dan dokumentasi video ini viral di medsos dengan alat bukti utama yang merekam tindakan pembubaran paksa retret pelajar Kristen, serta adanya dokumentasi foto dan video. Kejadian menunjukkan secara jelas tindakan anarkis para warga, termasuk merusak fasilitas villa dan merampas benda-benda keagamaan milik peserta. Barang bukti fisik dan penangkapan. Barang bukti fisik meliputi salib dan Alkitab yang dirusak serta dirampas oleh pelaku, ditambah kerusakan fasilitas villa, serta aparat berhasil mengamankan 7 pelaku sebagai tersangka. Dilengkapi bukti penangkapan resmi dan berita acara pemeriksaan yang memperkuat proses hukum yang berjalan. Pelanggaran nilai Pancasila apa aja
yang terjadi pada kasus ini, yaitu Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Tindakan pembubaran retret pelajar Kristen di Desa Tangke ini secara langsung melanggar nilai ini. Penolakan keberadaan kegiatan keagamaan minoritas merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap prinsip ketuhanan yang Maha Esa yang mengakui dan menghormati semua agama yang diakui negara. Kontradiksi dengan nilai toleransi. Perilaku warga yang membubarkan secara paksa, merusak salib, Alkitab, serta merampas benda keagamaan bertentangan dengan nilai beragamaan dan toleransi Pancasila. Pancasila mengajarkan persatuan dalam beragamaan atau Bhinneka Tunggal Ika, namun tindakan ini justru mencerminkan intoleransi yang mengancam kohesi sosial dan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Aspek hukum dan perlindungan konstitusi, landasan hukum, kebebasan beragama, yaitu pasal 29 UUD 1945. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menjamin bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Namun kasus Sukabumi menunjukkan kerapuhan jaminan konstitusi ini dalam praktik nyata, kegiatan ibadah di ruang privat pun tidak luput dari tekanan massa. Kewajiban negara dan pertanyaan kritis. Negara berkewajiban melindungi warga dari intimidasi dan tekanan massa atas dasar agama. Pertanyaan kritisnya yaitu, apakah diperlukan izin untuk berdoa di ruang privat? Aparat wajib hadir sebagai pelindung, bukan sekedar penertib. Penegak hukum yang tegas terhadap perilaku intoleransi adalah amanat konstitusi. Dampak dan implikasi sosial. Konsekuensi kasus intoleransi Sukabumi itu menghasilkan luka psikologis pada para pelajar Kristen yang menjadi korban mengalami trauma mendalam akibat tindakan anarkis warga. Dengan ada rasa takut, cemas, dan tidak aman menjalankan ibadah menjadi dampak psikologis yang sulit dihapus dan berpotensi mempengaruhi perkembangan mental jangka panjang. Potensi keretakan sosial. Insiden ini memicu potensi konflik antar umat beragama yang lebih luas jika tidak ditangani secara serius. Upaya penanganan dan tindakan aparat. Pertama itu penangkapan pelaku, aparat mengamankan 7 orang pelaku pembubaran retret pelajar Kristen di Desa Tangkil. Yang kedua itu dengan melakukan proses hukum, ketujuh pelaku ini diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir itu upaya preventif. Penegakan hukum mendorong upaya preventif melalui analog antar agama dan edukasi toleransi di masyarakat. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.